Kalau kulit yang mati dengan luas tertentu atau kedalaman tertentu tuh harus dilakukan cangkok kulit. Cangkok kulit itu artinya transplantasi kulit. Ya kan kita menghindari ke arah situ. Jadi hanya dengan air mengalir saja itu sudah bisa mencegah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta di JIC TV, channel YouTube kami. Tentunya alhamdulillah kembali lagi bersama Bang Dipo hari ini di program Bincang Sehat kerjasama JIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, Mitra JIC, tentunya Bang Dipo hari ini hadir menemani ruang dengar Mitra JIC, akan bincang-bincang bersama dokter dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang nantinya kita akan membahas seputar tema ini yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kalau misalnya Mitra JIC ya, kita kena minyak panas, kemudian kita punya luka bakar, kemudian kita juga punya semacam terkena setrika, itu juga salah satunya ya. Nah, ini kan kadang kita suka panik tuh Mitra JIC ya. Nah, kadang saking paniknya kita ini suka melakukan pertolongan pertama yang sepertinya keliru. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas kurang lebih 30-45 menit ke depan bersama narasumber Bang Dipo dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan tentunya hari ini kita akan membahas dengan tema Jangan Panik, ini cara benar atasi luka bakar, bersama dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yaitu Dr. Noy Maya Anggritasari, SPBPRE MKet Clean. Nah, ini Mitra JIC panjang banget ya gelarnya ya. Yang tadi sudah Bang Dipo sempat sapa-sapa sebelum mulai acara, enaknya dipanggil Dokter Noy biar lebih akrab dengan Mitra JIC. Nah, tentunya Mitra JIC yang ingin bertanya, yang ingin bergabung bersama kami, jangan lupa untuk tuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah ini. Ya, silakan. Atau Mitra JIC juga bisa bergabung melalui di interaktif kami di 081 215549 288. Jangan lupa untuk di-follow media sosial JIC TV, Radio JIC, dan jangan lupa juga untuk di-follow media sosialnya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Noy Maya Anggritasari, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik RSIJ Sukapura, MKet Clean. Menurut info katanya Dr. Noy ini juga baru ya di Rumah Sakit Islam Sukapura, dan tentunya juga Rumah Sakit Islam Sukapura Mitra JIC yang mungkin belum pernah dan ingin cek kesehatan di sana. Nah, itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading di Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Baik, Dok. Betul. Hari ini temanya di sekitaran kita banget ya. Iya. Ada jangan panik, ini cara benar atasi luka bakar. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, dokter boleh menyapa dulu Mitra JIC yang sedang mendengarkan ataupun yang sedang menyaksikan kita melalui JIC TV. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noy Maya Anggritasari. Saya seorang dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Tadi dokter sempat menyampaikan dokter spesialis rekonstruksi kulit, rekonstruksi, dan plastik, rekonstruksi, dan bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik RSIJ Sukapura. Itu membidangi bidang apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau boleh tahu. Jadi bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik itu sebenarnya adalah suatu bidang bedah yang cakupannya itu seluruh tubuh dari manusia. Jadi kasusnya ada kasus rekonstruksi dan ada kasus estetik. Intinya adalah mengembalikan suatu permasalahan dari tubuh ke arah yang mendekati normal. Baik itu bidangnya rekonstruksi, ataupun estetik. Tapi memang pada dasarnya setiap kasus rekonstruksi ada sisi estetiknya, setiap kasus estetik ada sisi rekonstruksinya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau rekonstruksi itu artinya kayak apa contohnya tuh, Dok? Luka bakar, luka bakar, bibir sumbing, ya, sebagian sakit sumbing,
terus patah tulang wajah, Hmm. lalu pasien-pasien dengan defek atau kehilangan kulit dan jaringan setelah operasi Iya, iya, tumor iya. ya, dan yang lain-lain. Banyak macam-macam dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Oke, oke. Jadi memang cakupannya luas juga ya, Dok ya. Cakupannya Selama di luas. situ ada kulit di dalam tubuh kita atau di tubuh Iya, kita itu salah bisa, satu betul. itu ya nanti yang kita bahas bersama-sama. Dan mungkin hampir setiap orang, Dok, mengalami yang namanya luka bakar ya. Bang Dipo juga pernah dulu nyetrika, bener-bener lagi panas waktu di Kena. pondok itu bener-bener kena tangan dengan itu, suruh kasih odol, air hangat, apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya ini menjadi kulit mati, bahasa awamnya Iya. kulit mati. Nah mungkin ini salah satu pertolongan pertama yang nggak tahu ini benar atau salah, tapi sampai sekarang ya kulit itu masih terlihat mati. Itu mungkin salah satu tema yang nanti salah satunya kita akan bahas ya, Dok ya. Betul. Iya, Dok. Nah, kalau mau tanya ini pertanyaan pertama, Dok, berkaitan dengan tema kita hari ini. Kalau kasus-kasus yang biasa terjadi yang dokter tangani itu kasus luka bakar tuh seperti apa aja tuh, Dok, yang biasa ditemui? Sebenarnya ruang lingkupnya luas ya, Iya. dari mulai sunburn atau terbakar terkena sinar matahari yang terlalu terik dan terlalu lama, sampai luka bakar seperti ledakan, main petasan, Iya. ya, blast injury atau ledakan ya, lalu ledakan dari LPG, ya, lalu tersiram air panas, minyak panas, biasanya terus anak-anak bayi yang sedang mau mandi terkena air panas saat orang tuanya menyiapkan air panasnya, Oke. ya seperti itu. Jadi dari yang mulai paling dangkal seperti luka bakar akibat trauma sinar matahari yang terlalu terik, ataupun yang sampai ledakan seperti yang tadi, ataupun listrik tersetrum listrik, itu juga adalah lingkup dari luka bakar Iya. seperti itu. Kebayang ya, dokter sering banget ya ngelihat Iya. misalnya pasien-pasien yang terkena luka bakar. Iya, betul. Memang saat pendidikan itu Awal-awal gimana tuh? awal-awal kasihan ya, karena Iya, iya. kebanyakan pasien-pasiennya ya yang datang, kalau di saat saya pendidikan dulu kan rumah sakit rujukan utama ya, itu ya yang datang ya bukan yang kasus ringan-ringan, kasus-kasusnya yang berat-berat, yang datang sudah nggak kelihatan lagi wajahnya, bengkak seluruh tubuh seperti itu. Dan memang kasihan ya, karena kebanyakan pertolongan pertamanya itu miss atau salah. Niatnya betul, niatnya mau bantu, tapi karena terlalu sering mendapatkan, dan mungkin dari budaya ya, pakai ini, jadi malah jadi memperparah kondisi luka bakarnya. Nah, ini penting banget nih, Dok ya. Ini edukasi buat kita. Mungkin kita nggak masuk yang terlalu parah lah, karena kalau parah itu penanganan medisnya itu kompleks begitu ya, Dok ya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Tapi kalau kita misalnya yang umum-umum nih di masyarakat kita berkaitan dengan tadi kena minyak panas, kemudian setrika, kemudian luka petasan mungkin bakar, misalnya pas lagi masa kena tungku yang panas, itu kan menyebabkan luka bakar. Nah, Dan sebenarnya itu biasanya nyerinya luar biasa ya. betul banget, Dok. Saya Bang Dipo juga pernah soalnya. Nah, itu gimana sih, Dok? Sebenarnya penanganan selama ini kan ya kayak gitu, dikasih pasta gigi, ada dikasih kecap juga gitu ya. Jangankan itu, Bang, ada yang ngasih dedaunan. Kalau yang dari daerah sekali ya. Dedaunan jadi di mereka, ditumbuk-tumbuk, baru dikasih gitu ya. Terus bumbu-bumbu dapur dengan harapan mungkin untuk menghentikan proses luka bakarnya ya. Jadi sebenarnya tindakan paling awal yang bisa kita lakukan dari awam ya, keluarga di rumah gitu, pertama adalah menghentikan proses luka bakarnya. Dengan cara apa? Dialirkan air mengalir sebanyak 20-30 menit pada 3 jam pertama. Itu dulu aja. Nggak usah dikasih apa-apa, alirin air. Walaupun perih gitu misalnya. Walaupun perih, dan itu malah akan memberikan efek yang
mengurangi nyeri. Oh, oke. Karena dikasih air, dan ini airnya air mengalir suhu biasa ya. Suhu biasa ya. Dari keran aja nggak apa-apa, nggak harus air minum, nggak harus air steril, air biasa dulu aja. Dan nggak harus anget ya, Dan Dok ya? justru nggak boleh anget, nggak boleh dingin. Jadi oke. suhu biasa. Suhu biasa. Dengan harapan dia akan menghentikan proses luka bakarnya. Oke. Kalau diberikan suhu yang ekstrim, biasanya memang kebanyakan nih udah disiram tapi pakainya air es. Katanya enak, Dok. Iya. Nggak sakit, justru hilang sakitnya. Betul. Padahal Tapi itu perubahan suhu ekstrim malah memperparah kedalaman luka bakarnya. Jadi 20-30 menit dialirkan air mengalir. Setelah itu pada 3 jam pertama setelah selesai dikeringkan. Lalu kalau memang luas ya, boleh ditutup pakai plastik wrap. Biasa plastik wrap yang ada di dapur boleh. Atau kalau nggak punya, pakai handuk lembab ditutup. Kalau perlu ke rumah sakit, silakan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. yang penting itu penolongan pertama ya. Iya, karena kedalaman luka bakarnya akan jauh berkurang kalau kita lakukan penyiraman yang tadi. Iya. Cuma 20 menit, 30 menit itu bisa jauh lebih dangkal luka bakar yang tadinya kalau nggak diapa-apakan bisa dalam banget, harus operasi umpamanya ya, bisa dengan penyiraman itu dia bisa sembuh sendiri. Bisa seperti itu. Dan ini hampir seluruh tubuh, misalnya kena luka bakarnya di area wajah juga harus pakai dengan air yang mengalir. Betul. Soalnya Bang Dipo tuh pernah itu masak, kemudian minyaknya Iya, jadi awalnya memang dikasih air mengalir aja. air mengalir 20-30 menit ya? Iya, 20-30 menit. Memang pada beberapa kasus kalau seumpamanya hanya cipratan-cipratan gitu ya, kalau umpamanya nggak nyampe 20 menit, oh udah enakan nih, ya sudah gitu. Cuma kalau yang sampai tersiram itu kan butuh penanganan lebih, itu sebaiknya ya 20-30 menit dikerjakan. Oke, jadi 20-30 menit Novitra Jessi ya untuk pertolongan pertama. Jadi sudah saatnya ya kita, apalagi sekarang udah banyak ya internet. Iya, sudah 2025 ya. 2025 ya. Jadi istilah kayak zaman dulu gitu, misalnya dikasih kecap, dikasih apa lagi tuh, Dok? Karena mungkin kebanyakan odol di tempat pasta kita gigi itu ada sensasi dingin ya. Mungkin yang dicari sensasi dinginnya. Oh, jadi iya, dia iya. merasa, oh jadi nggak Enak sakit. ya. Iya, padahal sebenarnya itu zat yang ada di dalam odolnya mungkin memperparah proses luka bakarnya. Iya, tapi tadi dokter sampaikan bahwa es batu ya. Iya. Es batu itu mengurangi dan banyak nyeri, mengurangi tapi nyeri. memperparah luka bakarnya karena kondisi suhunya ekstrim kan, dari yang panas tiba-tiba dingin. Gitu. Kalau ini, Dok, misalnya kita nih orang medis, kita langsung aja ke apotik langsung beli salep gitu, langsung kita set. Itu gimana tuh? Jadi memang penggunaan salep itu beda-beda antar kedalaman luka bakar ya, Bang. Jadi kalau memang luka bakarnya dia ringan, kadang nggak perlu pakai salep apa-apa, cukup pakai pelembab itu bisa sembuh. Contohnya kayak yang jadi derajat kedalaman luka bakar tuh ada beda-beda ya, Bang. Ada yang sangat ringan, ada istilahnya epidermal, ada yang superficial dermal, mid dermal, deep dermal, full thickness gitu. Jadi yang kalau yang epidermal tuh contohnya apa sih? Kena sinar matahari. Kan itu nggak perlu pakai apa-apa, cuma pakai pelembab sembuh ya. Jadi itu yang diambil moistnya atau lembabnya. Oke. Nah, yang lebih dalam baru penggunaannya agak lebih macam. Tapi itu bisa ketahuan dari mana tuh, Dok? Misalnya luka bakar kita tuh sampai dalam atau cuma hanya di dasarnya aja? Apakah ada rasa ini khusus gitu? Oh, kalau udah sakit ini berarti udah sampai masuk ke dalam nih. Sebenarnya ada khasnya ya, Bang. Dan itu sebenarnya sangat diharapkan orang rumah, terutama orang tua yang punya bayi, yang punya anak itu mengerti bahwa ini waktunya saya ke rumah sakit, ini saya bisa tangani sendiri. Jadi kalau seumpamanya ada luka bakar, terkena cipratan minyak atau air, terus yang dilihat merah nih. Merah, dilihat dulu, tanya dulu sakit nggak? Kalau sakit, oh berarti kalau sakit dia tidak terlampau dalam. Karena apa? Sarafnya masih ada. Sarafnya masih aman nih. Oh ada nih, berarti nggak seluruh ketebalan kulit mati, enggak nih karena masih sakit. Kedua, dilihat merah. Apa yang kita bisa lakukan?
dipencet, dilihat. Kalau umpamanya ditekan itu merahnya tuh memudar jadi Oke. putih, diangkat merah lagi cepet gitu kurang dari 2 detik, artinya tuh masih dangkal. Oh. Jadi dia kayak kan merah, Iya, kita iya, iya. tekan putih kan, Heeh. kita lepas, oh dia balik lagi nih merah, berarti pembuluh darah di sekitar situ masih cukup bagus nih. Bisa disimpulkan secara kasat mata, maksudnya sekilas, oh ini berarti masih dangkal nih. Gitu. Oke. Berarti bolehlah setelah dialirkan tadi, kalau memang bisa dikasih yang lembab-lembab ya, seperti mungkin banyak ya yang bilang menggunakan ada yang vaselin ya, ada yang sifatnya yang lengkap-lengkap, Lembab-lembab ya, lembab-lembab ya. lembab-lembab. Tapi kalau umpamanya satu dia sudah muncul lentingan-lentingan, gelembung-gelembung, atau pas ditekan putih dilepas lagi kok nggak hilang ya putihnya, atau lambat banget nih, terus atau enggak ada bercak merah yang kayak darah gitu yang banyak, itu namanya blotchy red, itu oh ini dalam, sudahlah ke rumah sakit saja atau ke pusat kesehatan yang lain, vaskes tingkat 1 manapun, supaya bisa diarahkan ini kemana. Iya, ya. Nah ini menarik nih, ketika misal kena luka bakar atau luka yang sifatnya itu, ini kalau ingin melihat seberapa dangkal, seberapa dalam luka bakar tersebut dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Noi. Dok, saya tuh ini loh dok, misal ketika saya pernah itu, saya cerita pengalaman aja ketika di pondok kena setrika panas yang sangat luar biasa itu, karena kan hampir seluruh tangan saya ini kena semua dok ya. Dan saat itu pertolongan pertama yang saya lakukan itu adalah kan pakai odol, pakai air anget, air dingin, pokoknya macam-macam deh, sampai akhirnya membekas berwarna hitam. Saat itu saya masih ingat, itu masih kayak ada gelembung-gelembung di luka bakar itu. Nah, kalau saya pecahin tuh jadi kadang-kadang kita suka gemes ya dok ya. Pengen nih kita, termasuk kalau ngeliat teman-teman gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya gelembung-gelembung itu kita namakan bula ya. Bula. Oh bula. B-U-L-L-A. Oke. Bula atau bulae atau blister. Oh berarti ada istilahnya dok ya? Iya ada istilahnya. Bulanya itu tuh sebenarnya kalau di awam ya ngelihat ada bula gitu sebaiknya tidak usah langsung dipecah ya. Karena kenapa sih? Bula itu adalah kulit yang paling luar yang mati. Dia membungkus si cairan di dalamnya. Jadi sebenarnya cairan yang di dalam bula itu steril. Dia tidak terkontaminasi apa-apa nih ketika dia masih nutup bulanya. Tapi kalau kita pecahin, artinya ada hubungan antara dunia luar dengan kulit yang di dalam, malah ada kemungkinan kontaminasi. Biasanya kalau dari keilmuan kami, bula itu baru dipecahkan ketika kita sudah siap untuk membersihkan. Maksudnya sedang mau dirawat lukanya atau sedang di kamar operasi untuk dibersihkan secara total. Jadi bula itu kalau memang gak terlalu besar-besar banget, ya udah biarin aja, dialirin, ditutup aja, tahan keinginan untuk memecah-mecahkannya karena kadang-kadang gatel ya ngelihatnya, pengen gemes gitu. Nah, itu yang jangan malah jadi kontaminasi nanti. Dan itu bisa mengakibatkan infeksi nggak sih dok? Bisa, apalagi kalau alat pemecahnya itu nggak jelas apa ya. Kadang-kadang makanya ya peniti lah, ya gunting lah, gunting yang nggak tahu bekas apa gitu kan. Jadi bisa jadi media untuk kontaminasi. Jadi lebih baik biarkan saja. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya Mitra JC ketika misalnya kalau ada gelembung-gelembung itu ya sebaiknya dibiarkan saja ya dok ya. Biarkan saja. Kecuali memang kita sudah siap untuk dibersihkan dan untuk dibalut. Dan itu harus ini nggak sih dok? Harus sama tenaga kesehatan nggak sih dok? Sebaiknya gitu ya, karena dibersihkan itu dalam kondisi steril ya, alat-alatnya steril, lalu nanti dibalut, ditutup lukanya. Jadi kadangan tuh ada kebiasaan-kebiasaan yang digeneralisir oleh masyarakat bahwa luka itu harus dibuka agar bisa bernafas katanya lukanya. Padahal sebenarnya itu tidak nggak benar. Jadi luka yang memang luas ataupun dalam justru sebaiknya ditutup
untuk kita bisa mengumpulkan cairan lukanya supaya tidak terkontaminasi oleh dunia luar, istilahnya dari luar sekitar kuman, supaya sembuhnya lebih cepat dan lebih baik hasilnya. Oke. Nah, itu Mitra JC ya. Nah, Dok, tadi kan sempat banyak ya pertolongan pertama ketika kita terkena hal-hal yang menyebabkan luka bakar begitu ya, Dok ya. Nah, kira-kira kalau misalnya si pasien ini atau orang tersebut itu kapan dia harus ke UGD? Ketika luka bakarnya seperti apa begitu, Dok? Yang harus dibawa ke IGD segera lah, Dok ya. Tergantung penyebabnya ya, Bang Niko ya. Jadi kalau seumpamanya luka bakarnya akibat tersiram minyak gitu ya. Jadi ada perbedaan antara air panas dengan minyak panas atau kuah-kuah makanannya yang ada minyaknya. Karena biasanya sesuatu yang panas dengan komponen minyak itu dia akan lebih lama nempel di kulit sehingga luka bakarnya akan lebih dalam gitu ya. Kalau seumpamanya dari luas luka bakarnya itu jelas beda. Kalau seumpamanya pada tubuh manusia ini istilahnya 100%, kalau udah ada 10%-nya luka bakar udah ke vaskes tingkat 1 nggak apa-apa. Gitu. Terus kalau pada usia-usia ekstrim seperti anak bayi, lansia, atau daerah-daerah persendian yang kena itu ke vaskes tingkat 1 atau ke rumah sakit, silakan seperti itu. Karena biasanya kalau di usia ekstrim, anak-anak atau lansia itu mekanisme untuk mekanisme kulitnya untuk mengurangi panasnya atau itu lebih kurang optimal ketimbang dewasa muda atau dewasa usia-usia sampai 30-40 seperti itu. Iya, nah jadi memang harus segera dibawa ya kalau memang misalnya sudah ada tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan oleh dokter. Apalagi kalau penyebabnya kesiramnya minyak panas atau minyak panas juga termasuk ya, Dok? Iya, karena minyak panas itu bedanya air panas dengan minyak panas termasuk kuah-kuah yang ada minyak-minyaknya, bakso, kuah soto segala macam itu komponen minyak yang di dalamnya itu dia akan menempel lama di kulit. Jadi dia lebih dalam lukanya, lebih nempel ketimbang pure air panas. Tapi Dok, kalau misalnya lagi di hutan misalnya enggak, misalnya kita lagi lagi main naik gunung gitu ya, Dok ya, kan air susah misalnya. Itu selain air yang mengalir, itu kira-kira apa itu, Dok? Memang kalau dari international standard adalah air mengalir. Memang air yang mengalir, air mengalir gitu. Kalau so far masih menggunakan air mengalir untuk pertolongan pertama ya, Bang ya. Cuma nanti setelah itu baru ada bukan alternatif, modalitas lain yang sesuai kedalaman dan luas luka bakarnya. Jadi memang sebaiknya mungkin kalau ke daerah-daerah seperti itu carilah di mana ada air mengalir, cari tahu nih spot-spot itu supaya kalau ada apa-apa bisa langsung. Atau ambil air minum, air putih yang kita miliki ya segera biar tidak ini. Tapi Dok, kalau misalnya ini Dok? Kalau tidak dikasih air yang mengalir ini akan berdampak apa sih, Dok, pada kulit? Lebih dalam lukanya. Lebih dalam ya? Istilahnya air mengalir itu mencegah dia lebih dalam. Lebih dalam dan lebih luas. Jadi istilahnya kalau luka bakar pada kasus A, kalau dia dikasih air mengalir itu cuma 50%. Tapi kalau nggak dikasih air mengalir dia bisa sampai 70%. Dan itu lebih dalam dan lebih luas ya. Jadi dia 3 dimensi. Nah, dengan air mengalir aja itu dia bisa mencegah sedalam itu dan selebar itu, seluas itu. Itu makanya jadi supaya meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul, ya. Luka itu nggak sampai dalam. Yang dikhawatirkan adalah kulitnya kan ada yang mati ya, Bang. Kalau kulit yang mati dengan luas tertentu atau kedalaman tertentu tuh harus dilakukan cangkok kulit. Cangkok kulit itu artinya transplantasi kulit. Ya kan kita menghindari ke arah situ. Jadi hanya dengan air mengalir saja itu sudah bisa mencegah gitu. Oke. Nah, ini juga menjadi perhatian ya buat kita semua ya, baik itu kita sendiri ataupun keluarga kita. Kalau misalnya sudah ada, misalnya dia terkena luka bakar ataupun
terkena sesuatu yang membuat kulit itu terbakar, segera ditangani. Dok, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Dok, kalau di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura sendiri tuh bagaimana, Dok, untuk menangani luka bakar? Oke. Kalau dokter misalnya ada orang nih datang nih, dia datang karena luka bakarnya misalnya, Iya. atau layanan bedah plastik apa yang dimiliki Rumah Sakit Islam Sukapura? Kalau layanan bedah plastik yang ada di RSIJ Sukapura itu sebenarnya semua layanan rumah sakit, hampir semua ya, karena kita ini kan adalah baru buka pelayanan baru ya Bang ya. Jadi pada dasarnya pelayanan untuk luka bakar pada dasarnya bisa dikerjakan semua sampai ke transplantasi atau cangkok kulit itu bisa dikerjakan di Rumah Sakit Sukapura kayak gitu ya. Untuk kasus-kasus yang lain yang apa sih yang bisa dikerjakan di Rumah Sakit Sukapura yang tadi saya bilang ya, patah tulang wajah itu bisa, sumbing atau kelainan bawaan yang mulai dari bibir, langit-langit, gusi yang celah-celahnya, celah-celah tersebut, lalu kelainan genetik lain seperti jari yang menjadi yang berlebih, yang 6 jari tangannya, atau dia yang cuma 4, atau yang dempet ya. Lalu setelah itu tumor kulit ya. Ada Dok, istilah tumor kulit ya? Ada tumor kulit, bahkan banyak tumor kulit itu nanti biasanya kita kolaborasi, nggak hanya dengan bedah plastik. Kadang pada kasus-kasus tertentu tumornya yang ambil nanti atau yang mengoperasi rekan sejawat, seperti mungkin bedah onkologi, nanti penutupannya, maksudnya penutupannya adalah kulit yang terbukanya, yang tersisa, ya itu kami yang mengerjakan seperti itu. Itu juga, lalu tumor pembuluh darah, biasanya pada anak-anak bayi ya, yang ada benjolan merah, itu hemangioma atau malformasi pembuluh darah itu juga dikerjakan oleh bedah plastik. Jadi sebenarnya banyak banget ya ininya ruang lingkupnya. Jadi nanti kalau umpamanya masyarakat butuh apa aja sih kasusnya, bisa mungkin cek ke sosial media dari RSIJ Sukapura bahwa oh ini bisa nggak sih, ini bisa nggak sih, kayak gitu, untuk ditangani di RSIJ Sukapura. Gitu. Mostly sih bisa ya, begitu. Karena dan itu standar ya Dok ya, kalau misal rumah sakit harus memiliki fasilitas itu ya Dok ya? Iya betul. Apalagi kalau bicara tentang luka bakar kan? Iya, sebenarnya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura itu sudah trauma center lah istilahnya ya, ortopedi ada, bedah umum ada, bedah saraf ada, jadi bisa kolaborasi kalau memang kasus-kasus trauma seperti itu. Iya. Oke Dok, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ini dari Mitra JC yang sudah masuk di pesan singkat kita sebelumnya. Baik, kita langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Samiin, selamat pagi menjelang siang Dok. Saya punya luka bakar ringan di tangan akibat terkena air panas. Sudah saya kompres air dingin, tapi kulit jadi melepuh. Apa yang harus saya lakukan agar luka bakar tidak infeksi dan cepat sembuh? Dari Bapak Samiin. Jadi memang kalau air panas tadi saya bilang biasanya lebih cepat sembuh ya Bang ya, karena dia tidak ada komponen-komponen penyerta lainnya. Jadi untuk pertama kali kalau ada luka bakar seperti itu disiram sudah benar 20-30 menit. Setelah itu tergantung lentingannya atau si bulanya seberapa besar. Kalau memang besar sekali bisa tetap ya, kalau saya sih tetap saran di tangan kan ya, tangan itu kan area persendian. Luka bakar yang terjadi pada area persendian tangan itu langsung dibilang major burn atau luka bakar berat. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan kontraktur. Kontraktur itu adalah pemendekan tangan. Tangan itu artinya di segini ya, dari full ya, termasuk jari. Termasuk jari, justru karena dia full semuanya sendi kan ya Bang. Jadi kalau ada luka bakar yang istilahnya bukan yang dangkal ya, sampai ke dalam, itu justru langsung dikatakan luka bakar berat. Kenapa? Karena di daerah sendi itu tangan tuh bisa terjadi kontraktur. Dan tipis juga ya. Iya, dan yang dikhawatirkan adalah terjadi perubahan posisi tangan. Jadi kontraktur pada tangan kalau yang versi parahnya ya, yang tidak ditangani dengan baik, itu bentuk tangannya jadi seperti
seperti claw ya. Jadi Iya. dia akan seperti ini dan nggak bisa melakukan, Mencengkram gitu ya nggak bisa melakukan pekerjaan Oh, oke. normal. Jadi kalau di tangan saran saya adalah setelah tadi dilakukan first aid-nya, ya boleh ke vaskes tingkat 1 untuk dipastikan nih Iya. kedalamannya gitu ya. Kalau memang aman, nanti ada beberapa medikamentosa atau obat khusus ya, yang tentu saya nggak bisa sebut-sebut brandnya ya Bang ya, yang dilakukan, yang diberikan dan harus dirawat luka secara rutin sampai dia sembuh. Tapi pada dasarnya kalau luka bakarnya akibat air dan cepat penanganannya, itu cepat sembuhnya. Nggak Oke. nyampe 2 minggu atau nggak nyampe seminggu bisa sembuh. Balik normal lagi gitu ya. Kecuali pada kasus yang dia memang dalam. Itu butuh mungkin cangkok kulit, dan lain-lain tuh. Dan memang itu yang saya harus garis bawahi, tangan itu justru tanda merah itu loh. Ini harus perhatikan bahwa luka bakar pada tangan tuh sebenarnya berat. Termasuk kaki juga kali dok ya? Kalau kaki enggak ya, memang tangan ya. Oh gitu ya? Tangan. Jadi memang ada namanya hand injury atau hand Oh, burn. oke. Jadi kalau di bidang kami ada luka bakar itu ada grade-grade-nya ya Bang. Oke. Luka bakar pada hand atau pada tangan itu sudah dikelompokkan sendiri bahwa itu warning nih, harus diperhatikan gitu. Karena ada kontraktor itu tadi. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Samiin atas pertanyaannya. Kita langsung menuju pertanyaan kedua dari Ibu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya pernah mengalami kecelakaan kecil di dapur beberapa bulan lalu dan tangan saya kena cipratan minyak panas. Waktu itu lukanya cukup dalam dan sekarang sudah sembuh, tapi bekasnya masih kelihatan banget. Warnanya lebih gelap dari kulit sekitar dan teksturnya juga agak kasar. Saya sudah coba pakai krim penghilang bekas luka dari apotik dan juga rutin pakai pelembab, tapi sejauh ini belum terlalu kelihatan perubahan yang signifikan. Nah, saya jadi agak minder kalau harus pakai baju lengan pendek. Apakah bekas luka bakar seperti ini bisa benar-benar hilang total atau paling mentok cuma bisa memudar saja? Kalau bisa hilang biasanya butuh waktu berapa lama dok, dan perawatan seperti apa yang paling efektif? Jadi penyembuhan luka secara general, semua penyembuhan luka termasuk luka sayatan hasil operasi itu bisa sampai 1-2 tahun ya Bang. Jadi memang dia akan mengalami perubahan kualitas bekasnya itu sampai 2 tahun. Jadi tergantung tadi udah berapa lama sih kejadiannya gitu. Beberapa bulan lalu. Iya, kalau seumpamanya dia masih 3 bulan, wajar, masih memang seperti itu. Nanti lama-lama dia akan memudar. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan atau 6 bulan, mungkin harus dilihat lagi. Luka bakar, bekas lukanya ini seperti apa? Apakah hanya warnanya saja atau ada peninggian, ada jendolannya? Kalau dia ada jendolannya itu harus kita perhatikan ini apa nih? Apakah ada modalitas lain yang bisa kita lakukan? Jadi ada beberapa modalitas yang bisa dikerjakan untuk menipiskan bekas luka itu. Bisa menggunakan plester khusus ya, ada silicone sheet, itu dia ditempel, fungsinya adalah menghambat yang jendol tadi untuk tumbuh. Jadi dia dipres. Lalu ada korset khusus, kalau seumpamanya di daerah-daerah tangan itu ada korset khusus, dia ada tekanan khususnya untuk menghindari si bekasnya itu nonjol. Jadi biasanya pasien-pasien yang punya bakat keloid ya Bang, kalau dia luka bakar, keloidnya kan banyak banget. Keloid itu kayak apa sih dok? Keloid itu yang bekas lukanya jendol, tinggi, yang ada tebel-tebel biasanya. Terus dia melebihi dari cedera awal. Jadi umpamanya cederanya cuma garis doang nih, tahu-tahu tuh jadinya lebih tinggi, lebih besar kemana-mana istilahnya. Dia lebih parah daripada cedera aslinya. Nah, bayangkan pasien luka bakar dia punya bakat keloid. Nah, itu ada modalitas korset khusus yang memang dirancang khusus untuk luka bakar supaya dia tetap rata luka bakarnya. Terus kalau untuk nggak mempan nih umpamanya biasanya, atau butuh multimodal, artinya penanganannya banyak sekaligus. Itu ada suntikan, ada obat khusus memang dia untuk menghambat produksi si bekas lukanya supaya cepat rata. Itu ada. Itu disuntik di lukanya?
Iya, betul. Oke. Dan biasanya memang di awal-awal penyuntikan itu sakit, tapi sakitnya kenapa sih? Karena istilahnya itu ruang padat, kan bekas lukanya padat ya, ruang padat Iya, dikasih iya. cairan keras kan ya. Iya. Ketika nanti dia sudah beberapa kali suntik, dia akan semakin lunak. Nah, itu dia akan lebih tidak sakit dan akan rata lukanya. Seperti Oke, itu. artinya itu untuk waktu apa namanya untuk warna kulit yang tadi memudar itu 2 sampai 3 tahun ya dok ya? Iya, itu memang warna itu biasanya gini. Kalau dia kalau dia luka bakarnya sembuhnya secara dibiarkan ya, tidak diobati, maksudnya tidak dijahit, tidak ada, Oke. tidak dibantu dengan obat-obatan gitu. Biasanya kan sembuhnya sembuh sendiri ya, Iya, sembuh sendiri. betul Itu betul. bekasnya pasti lebih terlihat Lama. lebih kurang bagus ketimbang gitu. karena dia dibiarkan untuk sembuh sendiri karena Iya. tidak ada bantuan dari medikamentos atau obat-obat untuk membantu Iya. penyembuhannya. Jadi memang lebih hitam biasanya. Tapi dok, misalnya kita kalau di rumah sakit kan kayak dokter yang spesialis bedah plastik yang rekonstruksi ini kan jarang ya dok ya. Kalau dokter itu kira-kira kemana dok? Memang dokter bedah plastik ya arahnya ke sana ya? Memang Atau cukup kulit kelamin atau gimana dok? sebenarnya luka bakar itu adalah lingkupnya adalah milik bedah plastik ya. Oh oke. Tapi kalau pada rumah sakit atau vaskes yang tidak tidak ada memiliki, bedah benar-benar. plastik, biasanya bisa ditangani oleh bedah umum Oh, ya. oke. Nanti ada beberapa kasus yang memang butuh bedah plastik, pasti akan di-refer ke rumah sakit yang ada bedah plastik, yang memang ada burn centernya atau pusat luka bakarnya. Oke. Gitu. Nah itu penting juga ya. Jadi kalau misalnya biar lebih estetik lagi, lebih cepat lagi pemulihannya, langsung datang aja ke dokter bedah plastik ya. Dok, satu terakhir lagi, Iya. saya khawatir. Saya bekerja di dapur restoran dan tadi siang tidak sengaja terkena cipratan minyak panas di lengan. Langsung saya siram dengan air mengalir dan kasih salep luka bakar. Tapi kulitnya sekarang jadi melepuh dan terasa perih sekali. Apakah luka seperti ini harus dibawa ke dokter atau bisa diobati sendiri di rumah? Saya khawatir infeksi karena mulai kemerahan di sekitar lepuhannya. Ini tidak disebutkan namanya sih dok. Kalau kecil luka bakarnya bisa dirawat sendiri, nggak masalah ya. Tapi kalau memang ada umpamanya seperti puskesmas, hanya untuk dicek aja seberapa dalam sih maksud saya. Kalau dia bisa sembuh sendiri, boleh dengan pelembab, nanti dia akan memudar ya, sembuh sendiri. Tapi kalau memang karena gini, Bang, kita butuh ada yang objektif melihat ini perlu ditangani secara medis, maksudnya di rumah sakit atau di vaskes atau bisa rawat jalan dalam arti oles-oles sendiri salepnya gitu. Jadi memang sebaiknya ada yang ditanyakan seperti itu. Iya, jadi harus segera Dilihat ya. gitu. Karena ini di restoran kena cipratan minyak panas ya. Iya, karena cipratan seberapa banyak cipratan. Tapi kalau cipratan minyak itu sebenarnya ada yang sampai dalam banget gak sih dok, ada ya? Kalau cuma cipratan, benar-benar cuma hanya seret ya itu gitu. sih nggak dalam. Nggak dalam ya dok ya? Tapi kalau beda cerita kalau yang pancinya terkenal lah ya. Karena beberapa kasus saya ada yang memang dia nggak sengaja jatuh pancinya. Bahkan ada yang pasien yang dia memang pada dasarnya punya bawaan seizure ya atau epilepsi, dan di saat dia lagi masak dia sedang terjadi kambuh, ya tumpah ke dia. Nah itu yang jadi memang kadang-kadang kita kan harus, kalau ada kasus kita harus tanya secara detail kira-kira ini seberapa besar, seberapa luas sih gitu. Karena besar dan luas, dalam juga itu mempengaruhi butuh ke pusat luka bakar atau bisa sih di rumah sakit ini atau bisa di puskesmas atau di sini gitu. Iya. Karena kompleks. Ya luar biasa ya dokter ya. Saya ngebayangin dokter Noi menghadapi pasien-pasien yang luka bakar itu pasti ya udah terbiasa. Iya, sudah terbiasa. Ya memang profesi dan ya menolong ya untuk orang-orang sekitar kita. Baik, dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita hari ini. Sebagai catatan akhir, dok, pesan untuk mitra JIC berkaitan dengan tema kita hari ini. Kami persilakan, dok.
Ya, jangan panik untuk masyarakat bahwa setiap luka bakar itu sebenarnya kita bisa membantu untuk mencegah terjadi komplikasi. Diawali dengan siram dengan air mengalir 20-30 menit, 3 jam pertama, lalu dibersihkan dan boleh segera dibawa ke vaskes atau pusat kesehatan. Yang pasti hindari untuk memberikan salep atau komponen-komponen lain di atas luka bakarnya untuk menghindari infeksi dan komplikasi yang lain. Oke, terima kasih Dokter Noy, spesialis. Saya harus baca lagi nih dok ya, mohon maaf ya dok. Panjang ya, iya. Maaf ya. Terima kasih Dokter Noy Maya Anggritasari yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Pesan dari Dokter Noy ini sangat bermanfaat sekali, terutama buat mitra JC yang memiliki anak, jauhkan dari dapur, mungkin salah satunya, betul. Kecuali memang sudah siap untuk bisa bertemu dengan alat-alat masak gitu ya. Kemudian juga jangan sembarangan untuk melakukan pertolongan pertama, ikuti aturan-aturan yang ada biar kulit kita itu tetap estetik dan tetap sehat selalu. Ya, harapan kita selalu sehat ya untuk mitra JC ya. Sekian, terima kasih untuk mitra yang sudah bertanya melalui pesan singkatnya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Jangan lupa mitra JC yang pengen berobat, yang ingin cek kesehatan, yang ingin tanya-tanya seputar bukan hanya tema kita hari ini atau mau berkaitan dengan konsultasi, silakan datang aja ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dok, kalau boleh tahu jadwal prakteknya hari apa tuh dok? Prakteknya Senin dan Rabu di jam 9 sampai jam 11 dan Jumat di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Iya, oke. Senin dan Rabu jam 9 sampai jam 11 dan hari Jumat jam 3 dan sampai jam 5 sore. Iya, saya dan juga ada Instagramnya. Apa tuh Dokter Noy? Noy Plastik. Oh, Noy Plastik ya? Yes. Oke. Noy Plastik. Silakan untuk di follow Instagramnya ya, Mitra JC. Dan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga punya layanan klinik prima. Jadi buat Mitra JC yang nggak mau ribet ngantri pada saat ngambil obat, langsung cus datang dan diperiksa langsung oleh dokter. Langsung aja ke klinik prima Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Terima kasih dokter. Terima kasih juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dalam keadaan sehat pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Bang Dipa Usman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.